Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari hal yang berkaitan dengan komputer akuntansi, khususnya untuk aplikasi Mayop untuk perusahaan manufaktur. Namun sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita perlu mengetahui dulu apa sebenarnya perusahaan manufaktur itu. Perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang mengolah atau perusahaan yang kegiatannya itu mengolah barang mentah atau bahan mentah menjadi produk jadi atau produk setengah jadi, sehingga di dalam produk jadi atau produk setengah jadi tersebut itu mengandung beberapa unsur atau beberapa macam biaya. Yang pertama itu adalah biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jadi dalam suatu produk itu mengandung 3 unsur biaya, itu perlu kalian ketahui, yaitu biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sebagai contoh, produk misalnya berupa meja. Nah, di dalam meja itu mengandung unsur bahan baku. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya misalnya kayu, itu bahan bakunya. Kemudian biaya tenaga kerja. Tanpa adanya tenaga kerja, tentunya tidak akan terjadi atau tidak akan terwujud produk berupa meja. Kemudian biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik contohnya Pak, misalnya bahan pembantu. Bahan pembantu itu misalnya bisa berupa paku, ataupun bisa berupa lem, atau bisa juga berupa cat. Jadi dalam kita membuat meja itu kita memerlukan beberapa bahan pembantu, di antaranya paku, cat, dan lem. Nah, itu kalau digabungkan jadi satu itu akan menjadi produk berupa meja. Nah, itu contohnya seperti itu. Sehingga apa sih sebenarnya biaya overhead pabrik itu? Biaya overhead pabrik itu biaya selain biaya tenaga kerja langsung, dan juga selain biaya bahan baku. Jadi selain biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku itu dinamakan biaya overhead pabrik. Kemudian sifat dari biaya itu dapat kita bedakan menjadi 2, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu adalah biaya yang jumlahnya itu tetap dalam kapasitas produksi tertentu. Sedangkan biaya variabel itu biaya yang berubah sesuai dengan atau sebanding dengan volume produksi. Contoh, dalam
perusahaan percetakan misalnya. Seorang memesan undangan. Nah, di dalam undangan itu ada dua unsur biaya, yaitu biaya tetap dan juga biaya variabel. Biaya tetapnya apa? Biaya tetapnya misalnya biaya untuk setting undangan, itu termasuk biaya tetap. Kemudian biaya membuat filmnya, itu biaya tetap. Jadi walaupun kita membuat undangan itu dalam jumlah sedikit maupun banyak, itu kita tetap mengeluarkan dua macam biaya itu, yaitu biaya setting dan biaya biaya setting, kemudian juga biaya membuat filmnya. Ada dua macam biaya tetap di sini. Kita mau memproduksi satu lembar, itu tetap kita mengeluarkan biaya tetap yang jumlahnya sama dengan kita memproduksi. Kalau kita mau memproduksi misalnya undangan sebanyak 1000 lembar ataupun 10.000 lembar, jadi biaya yang jumlahnya senantiasa tetap dalam kapasitas produksi tertentu. Maksudnya dalam kapasitas produksi tertentu ini, itu kalau kita mau memproduksi misalnya untuk film itu, kalau misalnya kita sudah memproduksi 10.000 lembar misalnya, itu ternyata filmnya rusak. Nah, berarti itu kan harus menambah biaya tetap lagi. Kita misalnya mau produksi 20.000, berarti kita membutuhkan biaya film itu 2 kali. Sehingga itu yang dimaksud dengan jumlahnya itu tetap dalam kapasitas produksi tertentu. Seperti itu. Untuk selanjutnya, dalam perusahaan manufaktur itu untuk pencatatan persediaan, ini yang saya akan bahas di sini adalah pencatatan persediaan, karena ini yang membedakan antara perusahaan satu dengan jenis perusahaan manufaktur dengan perusahaan yang lainnya. Jadi dalam pencatatan persediaan ini sama dengan atau sistem pencatatannya itu sama dengan sistem pencatatan persediaan pada perusahaan dagang. Namun demikian, karena perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang memproduksi atau yang membuat dari bahan mentah menjadi produk jadi, maka ada beberapa macam persediaan. Kalau untuk perusahaan dagang itu persediaannya hanya satu saja, yaitu persediaan barang dagangan. Sementara untuk perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang mempunyai beberapa persediaan, yaitu persediaan bahan baku, kemudian persediaan barang dalam proses, kemudian persediaan produk jadi. Itu yang perlu dipahami. Ini nanti sebagai dasar untuk kita menyusun laporan keuangan perusahaan manufaktur dengan komputer akuntansi. Kemudian sistem yang digunakan itu ada dua macam, yaitu sistem periodikal dan sistem perpetual.
Di sini kalian perlu mengetahui bahwa sistem periodikal ini adalah mutasi metode ini tidak mencatat mutasi kuantitas barang. Jadi kuantitas barang itu tidak dicatat secara terus-menerus. Jadi pencatatannya itu akan dilakukan nanti ketika dilakukan penyesuaian atau perhitungan secara fisik. Kemudian yang perlu kalian ketahui adalah jurnal. Jurnal berkaitan dengan pencatatan persediaan pada perusahaan manufaktur dengan metode atau sistem periodikal atau sistem pencatatan secara fisik sama. Yang pertama, ketika kita melakukan pembelian, kalau dengan sistem periodikal itu maka pencatatannya adalah pembelian bertambah dicatat sebelah debit, kemudian utang usaha atau kas dicatat sebelah kredit. Kalau kita membelinya dengan utang maka dicatat sebagai utang usaha. Kalau kas berarti kita catat kas sebelah kredit. Kemudian karena menggunakan sistem fisik maka pemakaian bahan itu tidak dilakukan penjurnalan. Jadi tidak dijurnal. Kemudian selanjutnya penjualan barang jadi. Pencatatan ketika kita menjual barang jadi, yaitu jurnalnya biasa di utang usaha, debit, kreditnya adalah penjualan. Kemudian penyesuaian di akhir periode laporan keuangan. Di akhir periode itu kita biasanya itu melakukan perhitungan terhadap jumlah persediaan. Jadi persediaan bahan bakunya itu berapa, kemudian persediaan barang dalam prosesnya berapa, kemudian persediaan barang jadinya berapa. Itu dihitung semua. Hasil dari perhitungan tersebut itu kita gunakan untuk membuat jurnal penyesuaian. Sehingga di sini jurnalnya adalah yang pertama untuk mencatat nilai persediaan akhir. Jadi dari perhitungan persediaan tadi itu digunakan untuk mencatat nilai persediaan akhir. Kemudian bagaimana jurnalnya? Itu untuk bahan baku itu dicatat sebelah debit, bahan baku akhir ya, bahan baku akhir itu dicatat sebelah debit. Kemudian kreditnya adalah ikhtisar pabrikase atau bisa juga ikhtisar biaya produksi, tapi istilahnya itu kita juga bisa menggunakan ikhtisar pabrikase. Jadi persediaan bahan baku itu di debit, ikhtisar pabrikase itu dicatat sebelah kredit. Kemudian persediaan barang dalam proses itu didebitkan. Kemudian ikhtisar pabrikase dikreditkan. Ini angkanya itu didapat dari hasil perhitungan persediaan dalam proses akhir. Kemudian selanjutnya hasil perhitungan dari persediaan barang jadi.
itu dicatat persediaan barang jadi akhir, didebitkan, kreditnya ikhtisar laba rugi. Nah, ini perlu kalian perhatikan, itu akun-akun untuk melakukan jurnal penyesuaian terhadap persediaan akhir, baik persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan produk jadi. Jadi ada 3 macam persediaan yang harus disesuaikan di akhir periode. Nah, ini sebenarnya di situ kan ada persediaan. Nih, perhatikan ini. Persediaan bahan baku akhir. Nah, ini sebenarnya akunnya itu hanya persediaan bahan baku saja. Akhirnya ini tidak digunakan, ini hanya untuk sebagai tanda saja bahwa ini adalah diambilkan dari perhitungan persediaan bahan baku pada akhir periode. Demikian juga persediaan barang dalam proses. Sebenarnya akunnya hanya persediaan barang dalam proses saja, tanpa ada dalam kurung akhir. Ini juga persediaan produk jadi itu sama seperti itu. Ini sebenarnya tidak ada, ini hanya sebagai tanda saja. Jadi akunnya itu tetap, akunnya sebenarnya hanya persediaan bahan baku, kemudian ikhtisar pabrikase tok tanpa ada tambahan akhir, dan bahan ini hanya sebagai tanda tok. Itu jangan salah paham kalian. Karena kalau nanti ini ada akhir sementara di bawah ini ada awal, ini tidak sama akunnya. Padahal antara ini dan ini, yang awal dan akhir ini sama akunnya, sehingga ini catatan bahwa dalam kurung ini hanya sebatas sebagai tanda saja. Oke, jelas. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua, metode penyatatan perpetual. Metode ini selalu mencatat mutasi kuantitas barang yang digunakan untuk produksi, selalu dicatat oleh bagian accounting. Jadi mutasi persediaan, baik persediaan itu masuk maupun keluar, itu akan senantiasa dicatat. Sehingga kita ketika melakukan pembelian, kalau pembelian itu jurnalnya adalah persediaan bahan baku. Kalau yang fisik itu dicatat pada akun pembelian. Nih. Ketika membeli dicatat pembelian, tidak pada persediaan, sehingga jumlah persediaan itu tidak bisa terkontrol kalau menggunakan sistem fisik atau periodik. Kalau yang perpetual itu ketika kita membeli bahan baku, maka akan dicatat sebagai persediaan bahan baku. Ketika kita membeli bahan pembantu, maka akan dicatat sebagai persediaan bahan pembantu, sehingga akan jumlah persediaan itu akan senantiasa tercover terus, akan terpantau terus, akan tercatat terus menerus, baik ketika membeli maupun nanti kita ketika menggunakan, itu akan senantiasa dicatat. Pembelian bahan baku berarti jumlah persediaan bahan baku bertambah, dicatat sebelah debit. Kemudian persediaan bahan pembantu, itu kita membeli bahan pembantu, berarti persediaan bahan pembantu bertambah, dicatat sebelah debit. Kreditnya apa? Kreditnya ya kalau utang berarti utang usaha, kalau secara tunai berarti kas, itu kreditnya. Kemudian selanjutnya pemakaian bahan. Ketika perusahaan menggunakan bahan baku untuk diproses
menjadi produk jadi, maka ini juga harus dicatat. Jadi kalau tadi ketika kita membeli persediaan bahan baku dicatat sebelah debit, ketika kita menggunakan bahan baku itu kita catat sebelah kredit bahan bakunya, karena bahan baku kita gunakan, sehingga persediaan bahan baku akan berkurang. Masuk ke ini persediaan bahan baku akan berkurang, masuk ke barang dalam proses biaya bahan baku. Jadi dari persediaan bahan baku masuk ke barang dalam proses bahan baku. Ini persediaan bahan baku berkurang. Berkurangnya kemana? Kita pindahkan ke barang dalam proses, karena diproses, sehingga persediaan bahan baku berkurang. Kemudian barang dalam prosesnya untuk biaya bahan bakunya ini bertambah. Kemudian selanjutnya untuk pemakaian bahan pembantu. Nah, bahan pembantu ini kan tadi saya katakan bahwa biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung itu masuknya ke biaya overhead pabrik. Sehingga ketika kita menggunakan bahan pembantu, maka jurnalnya barang dalam proses overhead pabrik, strip bahan pembantu pada persediaan bahan pembantu. Jadi barang dalam prosesnya bertambah, bahan pembantunya berkurang. Untuk selanjutnya, ketika kita memakai biaya upah dan overhead, ini untuk ini sudah ini masih ada kaitannya dengan persediaan ya. Jadi pemakaian pencatatan biaya upah dan overhead untuk biaya tenaga kerja langsungnya ini dengan metode fisik sama ini ya, pencatatannya nanti yang bagian ini untuk biaya gaji dan upah. Karena ini tidak ada kaitannya dengan persediaan, maka pencatatannya sama dengan yang sistem paradigma. Jadi BDP upah langsung, barang dalam proses upah langsung, atau bisa juga menggunakan akun BDP biaya tenaga kerja langsung, itu juga bisa. Tapi kita di sini menggunakan BDP upah langsung. Itu bertambah. Ini kita ketika menggunakan biaya tenaga kerja langsung, nanti jurnalnya seperti ini. BDP upah langsung, cara sebelah debit, kreditnya adalah utang gaji dan upah. Kemudian selanjutnya BDP overhead pabrik. Sesungguhnya ini ketika kita menggunakan bahan pembantu dan biaya overhead lainnya. Biaya overhead lainnya selain bahan pembantu, misalnya biaya listrik dan sebagainya. Ini jurnalnya adalah BDP overhead pabrik sesungguhnya pada persediaan bahan pembantu dan kas atau utang biaya. Ini ketika membayar biaya
overhead. Kemudian selanjutnya mencatat laporan barang jadi hasil produksi. Persediaan barang jadi itu didebitkan bertambah. Ini datanya itu tetap harus dihitung, ini jumlah produk selesainya berapa harus dihitung. Kemudian dari hasil perhitungan itu bisa dibuat jurnal sebagai berikut, yaitu persediaan barang jadi didebitkan, kemudian persediaan barang jadi tersebut diperoleh dari barang dalam proses, yaitu dari biaya bahan baku, barang dalam proses upah langsung, barang dalam proses overhead pabrik. Kemudian selanjutnya untuk mencatat barang dalam proses akhir periode. Itu jurnalnya adalah barang dalam proses didebitkan, kemudian persediaan barang dalam proses didebitkan, kemudian barang dalam proses biaya bahan baku dikreditkan, barang dalam proses upah langsung dikreditkan, barang dalam proses overhead pabrik dikreditkan. Nah, nanti secara otomatis itu kalau persediaan barang jadi diketahui, maka barang dalam prosesnya akan diketahui juga. Jadi dalam komputer akuntansi itu kita sudah tidak usah menghitung lagi. Ketika kita memasukkan transaksi, itu otomatis nanti semua kalau sudah kita setting dengan benar, itu nanti semua laporan yang kita butuhkan itu sudah akan secara otomatis tersedia. Namun paling tidak kita harus mengetahui konsepnya, khususnya dalam kaitannya dengan jurnal, untuk berbagai macam persediaan yang ada di perusahaan manufaktur. Bagaimana kita menjurnal persediaan bahan baku ketika membeli, ketika memakai, biaya tenaga kerja, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, kemudian biaya overhead pabrik. Biaya tenaga kerja tidak langsung itu masuknya ke biaya overhead pabrik nantinya. Kemudian selanjutnya adalah penjualan barang jadi. Ini untuk penjualan barang jadi itu kita jurnalnya itu hampir sama dengan perusahaan jurnal dalam perusahaan dagang dengan menggunakan sistem perpotual, yaitu piutang usaha. Kalau itu penjualannya secara kredit, piutang usaha didebitkan, kemudian penjualan dikreditkan. Kemudian harga pokok penjualan itu didebitkan, kreditnya adalah persediaan barang jadi. Itu adalah konsep penjualan untuk perusahaan manufaktur yang akan kita aplikasikan ke dalam komputer akuntansi. Nanti untuk pelaporan harga pokok penjualannya bentuknya seperti ini. Persediaan barang jadi awal, harga pokok produksi. Jadi untuk menentukan harga pokok penjualan itu persediaan barang jadi awal jumlahnya berapa,
ditambah dengan persediaan bahan awal, ditambah dengan pembelian, ditambah biaya angkut pembelian, dikurangi potongan pembelian, ketemu pembelian bersih. Nah, ini adalah merupakan pembelian persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih, itu merupakan barang yang siap atau bahan yang siap untuk diolah, dikurangi dengan persediaan akhir, akan ketemu bahan baku yang digunakan atau biaya bahan baku. Ini berarti biaya bahan baku atau bahan baku yang digunakan. Kemudian biaya bahan baku yang digunakan ditambah upah langsung. Kemudian ditambah dengan biaya overhead, di mana biaya overhead itu ada yang sifatnya tetap, ada yang sifatnya variabel. Itu akan kita tambahkan, itu adalah jumlah biaya produksi. Jadi jumlah biaya produksi itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya bahan baku, kemudian upah langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, ini jumlah dari biaya overhead pabrik yang ini. Jadi ada 3 unsur biaya tetap untuk suatu produk. Itu ada 3 macam unsur biaya, yaitu upah langsung, biaya bahan baku, kemudian upah langsung, kemudian biaya overhead pabrik. Ini ada 2 macam biaya overhead pabrik di sini, yang sifatnya tetap dan yang sifatnya variabel. Ini jumlah ketemu jumlah biaya produksi. Nah, ini kalau ada biaya tetap disertakan, biaya variabel disertakan, ini berarti pakainya sistem full costing, menggunakan full costing, semua biaya dimasukkan. Karena ada metode pengumpulan biaya yang hanya variabel costing, berarti hanya biaya variabelnya saja yang dimasukkan, atau full costing, semua biaya dimasukkan. Ada 2 macam pengumpulan biaya. Tapi berarti kalau melihat ini menggunakan full costing, semua biaya dimasukkan, baik biaya tetap maupun biaya variabel, itu semua dimasukkan untuk menghitung jumlah biaya produksinya. Nah, ini berarti ini menggunakan full costing, semua biaya masuk, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Kemudian kalau sudah diketahui jumlah biaya produksinya, ini jumlah biaya produksi sudah diketahui, itu kita bisa menambahkan biaya produksi tambah persediaan awal. Kemudian biaya produksi ini kemudian ditambah dengan barang dalam proses awal, ini dikurangi dengan barang dalam proses akhir, ini akan ketemu jumlah biaya produksi barang jadi. Ini kemudian persediaan awal barang jadi ditambah dengan
jumlah biaya produksi barang jadi, itu ketemu barang jadi yang siap jual. Ini barang siap jualnya, ini jumlahnya. Kemudian dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir, ketemu harga pokok penjualan. Nah, seperti ini. Kemudian penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, itu akan ketemu laba atau rugi. Mana ini tadi? Oh. Nah, tadi sampai ini loh. Jadi laba atau rugi kotor di sini. Laba kotor lah. Nah, nanti laba kotor dikurangi beban-beban usaha, itu akan ketemu laba bersih. Jadi yang membedakan di sini dengan perusahaan dagang itu di sini, sampai sini, sampai laba kotornya. Kalau di perusahaan dagang itu tidak ada yang namanya biaya produksi, tapi kalau di perusahaan manufaktur itu ada biaya produksi gitu. Oke, sementara sampai sini dulu dari saya. Kalau mungkin ada hal yang kurang jelas bisa kalian tanyakan melalui Instagram. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.